Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali dalam permenungan harian kita, dan pada hari ini Senin 4 November tahun 2024. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk mendoakan saudara-saudari kita korban letusan Gunung Lewatobi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kisah Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Yesus diundang untuk sebuah perjamuan makan oleh orang Farisi. Kepada orang yang telah mengundangnya, Yesus mengatakan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Nah, sebenarnya satu hal yang ditekankan Yesus melalui kata-katanya ini terhadap orang Farisi yang sudah mengundang dia makan adalah dasar atau motivasi kita melakukan suatu perbuatan baik bukan untuk mendapatkan balasan atau imbalan, melainkan kita melakukannya dengan tulus hati. Dengan tulus kita memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Disitulah letak kebahagiaan sebenarnya. Kita memberi dengan ketulusan hati. Pada hari ini juga, saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik memperingati Santo Carolus Borromeus. Dia adalah seorang kardinal dan uskup agung Milan pada tahun 1564 sampai 1584. Dia adalah salah satu dari para reformis besar pada masa kekacauan di abad ke-16, di mana pada abad ke-16 gereja sedang menghadapi situasi reformasi dari kaum Protestan. Jadi Carolus Borromeus bersama Santo Ignatius Loyola, Santo Filipus Neri, dan beberapa orang kudus lainnya memimpin gerakan untuk membendung pengaruh reformasi Protestan. Dia adalah seorang tokoh terkemuka selama kontra reformasi berlangsung, dan ia bertanggung jawab untuk reformasi internal yang signifikan dalam tubuh Gereja Katolik, termasuk pendirian seminari-seminari untuk meningkatkan mutu pendidikan para imam. Dikisahkan bahwa dia dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 1538 dalam sebuah kastil megah di Arno Novara, Italia. Ayahnya bernama Gilberto Borromeo dan ibunya Margherita de Medici. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya, keluarga ningrat. Dan seperti para pemuda dari keluarga bangsawan pada saat itu, ia hidup berkecukupan. Tetapi tidak seperti kebanyakan dari mereka, ia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang dosa, seperti pesta pora yang sering dilangsungkan di kastil para bangsawan pada masa itu. Memang sejak kecil Carolus sudah bercita-cita menjadi seorang biarawan. Karena itu
pada usia yang masih sangat muda, ia masuk ke seminari. Awalnya, Carolus terkesan sebagai murid yang lamban karena ia tidak dapat berbicara dengan lancar. Tetapi ketekunannya membuat ia memperoleh kemajuan yang besar. Pada masa itu adalah masa yang kelam dalam sejarah gereja. Hidup keagamaan umat sangat memprihatinkan. Banyak anak tidak mengenal Tuhan. Bahkan untuk mengawali doa dengan membuat tanda salib bukanlah hal yang biasa. Karena banyak orang tidak terbiasa untuk mempraktekkan itu. Praktek iman orang-orang pada saat itu sangat memprihatinkan. Gereja-gereja mulai sepi dari kunjungan umat. Bahkan ada gereja yang kemudian diubah menjadi toko atau tempat pesta. Kehidupan iman umat Kristiani sudah sangat merosot. Berbagai perpecahan dalam tubuh gereja semakin kuat. Gereja dihadapkan pada reformasi Protestan. Gelombang protes terhadap kebijakan-kebijakan gereja berkecamuk keras. Carolus muda yang saat itu usianya baru 22 tahun dipanggil oleh Paus Pius keempat yang adalah pamannya sendiri. Dia dipanggil ke Roma dan diminta untuk melaksanakan banyak tugas penting. Pada tanggal 31 Januari 1560, Carolus diangkat menjadi kardinal. Dan pada 7 Februari tahun yang sama, ia ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Ia baru ditahbiskan menjadi diakon pada 21 Desember 1560 dan ditahbiskan menjadi imam pada 4 September 1563. Lalu ditahbiskan menjadi uskup pada 7 Desember 1563. Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris negara Vatikan dan menjadi anggota Kuria Romana. Tugas utamanya adalah mengurus permasalahan gereja yang paling penting. Carolus juga terlibat dalam pelaksanaan Konsili Trente, di mana Paus memintanya untuk mempersiapkan konsili dan sekaligus menjadi wakil dari tahta suci pada saat konsili berlangsung. Carolus berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Setelah Konsili Trente, Carolus menjadi tokoh yang sangat getol dalam usaha mengaplikasikan keputusan-keputusan konsili ke dalam kehidupan umat. Ia bahkan mengajukan surat pengunduran diri kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma, sehingga ia bisa lebih punya banyak waktu untuk memperbaharui kehidupan iman umat di keuskupan Milano. Saudara-saudara yang terkasih, di keuskupannya Carolus menjadi teladan bagi umatnya. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada kaum miskin. Ia sendiri hanya memiliki sehelai jubah lusuh berwarna hitam, tetapi di hadapan umum ia berpakaian layaknya seorang kardinal. Ia ambil bagian dalam upacara-upacara gereja dengan penuh hormat dan wibawa. Kerja keras Carolus Borromeus mempunyai hasil yang menggembirakan, hasil yang memuaskan, terutama terhadap perkembangan iman umat di tempat di keuskupan Milan. Penduduk kota Milan yang awalnya mempunyai banyak kebiasaan buruk dan percaya pada banyak takhayul, namun dengan peraturan-peraturan yang bijaksana dan dengan kelemah lembutan serta kasih sayang, dan dengan teladan hidupnya sendiri yang mengagumkan, Carolus menjadikan keuskupannya teladan bagi gereja, bagi reformasi gereja seluruhnya. Maksudnya adalah reformasi kerohanian, reformasi spiritual. Sungguh mengagumkan mengingat ia adalah seorang yang gagap dan tidak pernah dapat berbicara dengan lancar. Umat hampir-hampir tidak dapat mendengarkannya. Meski demikian, setiap kata-kata yang diucapkannya sangat berwibawa dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang yang mendengarkannya. Ketika suatu wabah ganas menyerang dan mengakibatkan banyak kematian di Milan,
Kardinal Borromeus tidak memikirkan hal lain kecuali merawat umatnya. Ia berdoa dan bermati raga dengan keras. Ia membentuk kelompok-kelompok umat yang membantunya membagikan makanan bagi mereka yang kelaparan. Ia bahkan mendirikan altar di jalan-jalan agar orang-orang sakit dan sekarat dapat ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi lewat jendela rumah mereka. Orang suci ini tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong rakyat sederhana. Suatu ketika ia menghabiskan waktunya untuk menemani seorang bocah penggembala hingga bocah tersebut dapat berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. Inilah contoh nyata aplikasi atau perwujudan dari sabda Yesus pada hari ini, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ketika berbuat sebuah kebaikan, berbuat suatu karya amal bagi orang-orang di sekitar kita, bagi mereka yang membutuhkan, tidak perlulah kita mengharapkan balasan atau imbalan dari mereka, melainkan kita melakukannya dengan tulus dan punya motivasi yang murni dan jujur. Dan disitulah kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati.